Halo teman-teman Sobat CPNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Khusus hari ini kita akan membahas materi soal mengenai tes wawasan kebangsaan sebagai latihan teman-teman menghadapi tes SKD CPNS yang tinggal beberapa minggu lagi. Nah, untuk video hari ini kita akan membahas 4 soal tes, jadi 4 soal latihan, di mana beberapa soal ini merupakan soal latihan, soal yang menjadi latihan pada video saya sebelumnya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita langsung ke soal yang pertama. Prinsip nasionalisme Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, serta menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Adapun prinsip nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan, kebebasan, kesetaraan, kepribadian, dan identitas serta prestasi. Di bawah ini, prinsip kebebasan yang menggambarkan pasal 28E ayat 1 adalah oke. Nah, teman-teman sebagai trik, jadi ada tips untuk mengerjakan soal tes TWK ya, di mana teman-teman itu bisa langsung membaca kalimat terakhir pada soal tersebut ya. Contohnya di soal ini, kalimat terakhirnya itu kan di bawah ini prinsip kebebasan yang menggambarkan pasal 28E ayat 1 adalah. Nah, berarti teman-teman hanya langsung mencari apa yang diminta itu, yaitu pasal 28E ayat 1. Jadi tidak perlu membaca kalimat sebelumnya ya, yang merupakan hanya kalimat penjelasan yang sebenarnya tidak menggambarkan pertanyaan pada soal. Nah, tapi kalau misalnya setelah teman-teman baca kalimat terakhirnya dan tidak menggambarkan apa yang diminta pada soal, nah berarti teman-teman harus baca dengan cepat kalimat per kalimat yang ada pada soal tersebut ya. Nah, karena posisi di soal pertama ini sudah jelas kalimat yang diminta, pertanyaan yang diminta pada kalimat terakhir, yaitu prinsip kebebasan yang menggambarkan pasal 28E ayat 1. Nah, berarti kita langsung periksa opsi jawaban yang tersedia. A. Negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kalau teman-teman hafal sudah memahami isi dari pasal 28E. Jadi pasal 28 itu kan berbicara tentang hak asasi manusia ya teman-teman, hak asasi warga negara. Nah, sini itu berbicara tentang HAM. Negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaan. Nah, kalau kita lihat ini, memeluk agama dan beribadat itu, ini kan menggambarkan pasal 28, juga pasal 29 ya teman-teman. Oke, jadi kita simpan. Kemudian B, setiap warga negara bebas memilih pendidikan dan pengajaran sesuai dengan keinginan dan kehendak dirinya. Nah, ini menggambarkan pasal 28 juga, ini 28E ayat 1. Nah, ini sudah jelas ya, kita simpan dulu, tapi kita simpan dulu karena di opsi A ini juga masih menggambarkan pasal 28E ayat 1. Oke, selanjutnya C. Kebebasan bagi warga negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, kalau ini kan, ini juga pasal 28 teman-teman. Jadi ini mengenai hak asasi manusia, tapi ini 28A. Jadi ini bukan, kita eliminasi. D. Penanganan fakir dan miskin oleh negara dilakukan atas dasar persamaan. Nah, kalau ini kan berarti fakir dan miskin itu pasal 34, maaf ya.
34. Sedangkan E, setiap warga negara bebas ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini pasal 30. Berarti kita fokusnya pada opsi A dan B. Kita pahami dulu ya teman-teman, isi dari pasal 28A, 28E ayat 1 itu berbunyi tentang setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, itu merupakan pasal 28E ayat 1. Kemudian apa yang membedakan opsi A dan B? Di sini negara memberikan jaminan, ya. Kalau berbicara tentang negara memberikan jaminan berarti itu lebih mengarah pada pasal 29 ya, teman-teman. Kalau di sini di B setiap warga negara bebas, itu sudah jelas ini pasal 28E ayat 1. Kenapa di sini bukan memberikan kebebasan? Karena di sini fokusnya adalah negara yang memberikan jaminan, bukan setiap warga negara bebas untuk memeluk agama. Kalau misalnya di sini opsinya setiap warga negara bebas untuk memilih agama dan beribadat sesuai agamanya, itu mungkin juga mengarah pada pasal 28, tapi karena di sini negara memberikan jaminan berarti arahnya itu lebih kepada pasal 29 ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepat itu di opsi jawaban B. Baik, kita ke soal yang kedua. Kita coba langsung ke kalimat yang paling terakhir ya teman-teman. Di bawah ini yang merupakan upaya pemberantasan korupsi pada sula pendidikan dilakukan dengan. Nah, ini berarti langsung sudah jelas apa yang diminta teman-teman ya. Jadi karena di sini sula pendidikan, oke, berarti untuk pemberantasan korupsi itu kan ada 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal dan pahami. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah sula pendidikan. Yang kedua, sula pencegahan. Dan ketiga itu adalah sula penindakan. Nah, ini teman-teman wajib pahami, hafal, dan pahami. Nah, yang diminta di bawah ini merupakan upaya pemberantasan pada sulap pendidikan. Oke, kita cek opsinya. A. Kampanye pemberian uang terima kasih adalah tindakan gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Nah, di sini ada kampanye pemberian uang terima kasih ya. Jadi ada kampanye. Ini kampanye itu lebih mengarah pada sulap pendidikan. Jadi di mana kampanye itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini warga negara secara umum ya, apa jenis-jenis dari korupsi itu dan apa akibat yang dapat terjadi pada seseorang yang berlaku dan atau melakukan tindakan korupsi. Jadi ini mengarah pada sula pendidikan. Berarti ini kita simpan opsi A. B. Pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. Nah, di sini berarti sula pencegahan. Nah, di sini pelayanan publik yang dibuat transparan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan pemerintahan ya teman-teman. Jadi salah satu upayanya itu adalah mengubah semua sistem pada sistem perkantoran, sistem yang ada dalam pemerintahan itu berbasis online. Jadi ini salah satu upaya pemerintah. Berarti ini termasuk sula pencegahan, berarti kita eliminasi. C. Kewajiban penerima gratifikasi untuk melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima pemberian. Nah, ini juga salah satu upaya pencegahannya teman-teman. Jadi ada aturan di mana setiap orang itu apabila menerima hadiah besar itu harus melaporkan kepada KPK. Ya, jadi ini salah satu bentuk sula pencegahan. Berarti ini kita eliminasi. D. Pengaduan masyarakat sebagai sumber informasi penting sehingga mendorong masyarakat terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, di sini ada pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat itu lebih mengarah pada sula pencegahan. Kenapa sula pencegahan? Karena di sini kondisinya pengaduan masyarakat, misalnya ada masyarakat melakukan berhubungan dengan pemerintahan ya teman-teman. Misalnya ada pengurusan di kantor pemerintahan. Nah, ternyata di situ ada praktek korupsi. Nah, teman-teman sebagai masyarakat itu bisa melakukan pengaduan
terhadap praktek korupsi tersebut. Nah, ini merupakan salah satu tindakan pencegahan. Jadi ini bukan. Menyeret koruptor ke meja hijau dan menjatuhkan sanksi yang sesuai sehingga menjadi pembelajaran bagi koruptor dan masyarakat. Nah, kalau menyeret ke meja hijau itu sudah masuk pada sula penindakan. Berarti ini bukan jawabannya. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini di opsi jawaban A. Kampanye dengan pemberian uang terima kasih adalah tindakan gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Tryout Sobat CPNS. Caranya sangat mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di www.sobatcpns.com. Nah, selanjutnya kalian akan login dan mendaftar menggunakan email kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendaftar, kalian akan masuk pada laman ini. Nah, di sini ada paket tryout saya, jadi teman-teman klik. Nah, di sini tersedia ada tryout SKD CPNS dan tryout SKD kedinasan ya. Menu belajar ada pilihan beli paket. Teman-teman klik beli paket. Nah, di sini ada 3 paket belajar SKD CPNS. Terdiri dari SKD Premium CPNS seharga 99.000 per tahun, SKD Platinumnya itu 175.000 per tahun, dan paket kedinasan itu 99.000 per tahun. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar di tryout kami. Baik, untuk soal nomor 3. Kita langsung ke kalimat yang terakhir ya teman-teman di sini. Nah, di sini artinya. Nah, karena kita tidak menggambarkan apa yang diminta, berarti harus kita baca kalimat dari awal ya teman-teman secara cepat. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri sesuai dengan isinya bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya, nah, berarti pasal 30 ayat 2 itu kan berbicara tentang TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya apa? Kita cek opsi. A. Keamanan dan perlindungan negara termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia sebagai warga negara. Ini saya pikir kita bisa eliminasi teman-teman karena ini tidak menggambarkan apa yang isinya dari pasal 30 karena di sini kan berbicara tentang peran TNI dan Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan, juga peran rakyat dalam usaha pertahanan dan keamanan, sedangkan opsi A ini tidak menggambarkan peran tersebut. Oke, berarti kita eliminasi. B. TNI dan Polri dalam tugasnya mengatasi setiap perselisihan yang terjadi di antara rakyat yang dapat mengganggu keamanan negara. Nah, ini juga kita eliminasi. Kenapa? Hanya dijelaskan peran TNI dan Polri, sedangkan meskipun ada kata rakyat, tapi tidak menjelaskan secara rinci peran rakyat dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Berarti kita eliminasi. C. TNI dan Polri mengatasi setiap ancaman dari dalam maupun luar NKRI, dan rakyat berpartisipasi menjaga keamanan dengan berlaku sesuai aturan dan tidak berlaku kriminal. Nah, ini menjelaskan peran TNI dan Polri, juga menjelaskan peran rakyat ya teman-teman. Jadi TNI dan Polri mengatasi ancaman dari luar maupun dalam NKRI, sedangkan rakyat menjaga pertahanan dan keamanan itu dengan berlaku sesuai aturan dan tidak berlaku kriminal. Berarti ini kita simpan. D. Menjaga kedaulatan negara merupakan tugas utama TNI dan Polri, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung tidak terpisahkan dari sebuah negara. Nah, ini juga kita eliminasi karena tidak menjelaskan fungsi rakyat ya dalam usaha pertahanan keamanan sebagai kekuatan pendukung ya teman-teman, meskipun rakyat itu merupakan bagian dari sebuah negara yang tidak bisa terpisahkan, tapi tidak menerangkan peran rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, kita eliminasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, maka TNI dan Polri wajib menjaga keamanan dan kestabilan hidup berbangsa. Nah, ini juga kita eliminasi. Kenapa? Ya, betul bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi sama dengan opsi yang lain bahwa tidak menjelaskan peran rakyat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu di opsi jawaban C. Oke, kita soal yang terakhir. Oke, di sini ada latihannya teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu apa yang menjadi kalimat terakhir. Kita langsung, hak tersebut menjadi sangat penting karena. Nah, di sini karena kita tidak bisa
menggambarkan, mengetahui apa penjelasan atau soal yang diinginkan soal, berarti teman-teman harus baca kalimat per kalimat secara cepat dari soal tersebut. Oke, jadi ini merupakan latihan bagi teman-teman di rumah. Silakan analisis dan cari apa yang diminta dalam soal, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman boleh share jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.